Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja yang menjadi penghias rasanya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji yang menjadi penghias hatinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam junjungan Nabi besar baginda tercinta Habibah termulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu dosen, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan dalam hidupnya, dan tidak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang saya doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan sebagai manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarifuddin yang bertugaskan sebagai moderator. Pada kali ini kami akan menjelaskan makalah yang telah kami buat yang bertemakan pembelajaran menyimak dan berbicara dalam konteks kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut saja ke pemateri yang pertama, yaitu kepada saudara Aris dengan NIM H2111037. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kelompok kami akan menjelaskan makalah yang kami buat. Materi pertama yaitu menyimak dan berbicara kurikulum 2013 di sekolah dasar. Dalam kurikulum 2013, bahasa Indonesia dipelajarkan secara tematik terintegratif dengan mata pelajaran lain. Dalam pembelajaran tematik terintegratif, bahasa Indonesia menjadi pengawal ilmu pengetahuan. Pembelajaran bahasa Indonesia menyajikan berbagai teks yang bermuatan berbagai mata pelajaran lainnya, khususnya pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ramawati pada tahun 2015 menuliskan 4 prinsip yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, memandang bahasa sebagai teks, bukan kumpulan kata dan kaidah kebahasaan semata. Kedua, memilih bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan makna. Ketiga, menggunakan bahasa sesuai konteksnya. Keempat, melihat kemampuan berpikir manusia melalui kebahasaannya. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum 2013 adalah dengan berbasis teks. Selain berbagai pengumpulan ilmu pengetahuan, pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 tidak tersurat adanya 4 keterampilan berbahasa sebagaimana kurikulum sebelumnya, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini membuat guru perlu mencermati fokus keterampilan yang termuat dalam rumusan kompetensi dasar yang ada. Misalnya, di kelas 1 terdapat kompetensi dasar 3.7, menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek atau eksplorasi lingkungan. Tidak tersurat keterampilan bahasa apakah yang menjadi fokus dalam pembelajaran ini. Dari rumusan tersebut, guru dapat mengenali bahwa keterampilan berbahasa yang menjadi fokus pada pembelajaran tersebut adalah menyimak atau membaca. Ketika teks pendek yang digunakan berupa tulisan, maka fokus keterampilannya adalah membaca. Sedangkan ketika teks pendek yang digunakan sebagai media berupa syair lagu, maka fokus keterampilan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah menyimak. Beda fokus keterampilan, beda bentuk penilaian yang digunakan. Hal ini yang membuat guru perlu mencermati fokus keterampilan dalam setiap pembelajaran sesuai kompetensi yang ada. Terima kasih kepada saudara Aris yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saudari Eka Saputri dengan NIM H2111021. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya. B. Strategi pembelajaran menyimak di SD. Strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Mengutip pemikiran J.R. David Winasanjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa suatu strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan, kita perlu menimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. 2. Karakteristik materi. 3. Siswa. 4. Dinamika kelas. 5. Alokasi waktu. 6. Guru. 7. Situs BBM. 8. Fasilitas penunjang. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan beberapa metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya yang pertama, ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, dan yang terakhir, 9. Simposium. Putri dan Elvina 2019 memberikan beberapa alternatif metode permainan untuk keterampilan menyimak. Menjelajah dari kota ke kota, kalimat tepat cepat, catatan rahasia, mengurut abjad, pengamat film, huruf itu milikku, menyebar gosip, menemukan sebuah nama, dan mengumpulkan ayat berceceran. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kembali kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Eka Saputri yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Bunga dengan NIM H211019. Kepadanya saya persilahkan. B. Strategi pembelajaran menyimak di SD. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Artinya bahwa suatu strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Karakteristik materi. 3. Siswa. 4. Dinamika kelas. 5. Alokasi waktu. 6. Guru. 7. Situasi KBM. 8. Fasilitas penunjang. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran diantaranya 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, dan 9. Simposium. Terima kasih kepada Saudari Bunga yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Iron Octaviona dengan NIM H211067. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang implementasi kegiatan belajar mengajar. Beberapa macam teknik pembelajaran dalam menyimak. Yang pertama, dengar ulang ucap. Model ucapan yang akan diperdengarkan dipersiapkan secara cermat oleh guru. Isi model ucapan dapat berupa fenom, kata mutiara, semboyan, dan kisi pendek. Model itu dapat dibacakan atau disajikan dalam bentuk rekaman. Model ini disimak dan ditiru oleh siswa. Yang kedua, dengar tulis atau dikte. Dengar tulis atau dikte mirip dengan dengar ulang ucap. Model ucapan yang digunakan dalam dengar ulang ucap dapat digunakan dalam dengar tulis. Dengar ulang ucap untuk reaksi bersifat lisan, sedangkan dengar tulis untuk reaksi bersifat tulisan. Yang ketiga, dengar kerjakan. Model ucapan yang digunakan dalam metode ini berisi kalimat-kalimat perintah. Siswa yang menyimak isi ucapan merespon sesuai dengan instruksi. Reaksi biasanya dalam bentuk perbuatan. Dan yang keempat, dengar terka. Dengar terka. Dalam teknik pengajar menyimak ini, guru menyusun deskripsi sesuai dalam teknik pengajar menyimak ini, guru menyusun deskripsi sesuatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi ini dibacakan atau diputar rekamannya kepada siswa. Siswa menyimak teks dengan bersama, kemudian menerka isinya. Dan yang kelima, memperluas kalimat. Guru menyebutkan sebuah kalimat, siswa mengucapkan kembali kalimat tersebut. Kembali guru mengulangi mengucapkan kalimat tadi, kemudian guru mengucapkan kata atau kelompok kata lain. Siswa melengkapi kalimat tadi dengan kelompok kata yang disebutkan terakhir oleh guru. Hasilnya adalah kalimat yang diperluas. Dan yang keenam, menemukan benda. Guru mengumpulkan sejumlah benda tersebut sebaiknya sudah pernah dikenal oleh para siswanya. Benda-benda ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak terbuka, kemudian guru menyebutkan nama suatu benda. Siswa mencari benda yang baru diucapkan guru, benda-bendanya sudah ditemukan, kemudian ditujukan kepada guru. Dan yang ketujuh, Siman berkata, seorang siswa berperan sebagai Siman yang maju ke depan kelas. Setiap Siman berkata, siswa lainnya menurutinya, tetapi Siman hanya mengucapkan titik-titik, siswa lain tidak boleh mengikutinya. Kecermatan menyimak ucapan Siman menentukan pemberian reaksi yang tepat atau salah. Siswa yang salah mendapatkan hukuman. Dan yang kedelapan, bisik berantai. Guru membisikkan satu kalimat kepada siswa yang paling depan atau pertama. Siswa tersebut menyampaikan kalimat tadi dengan cara membisikkannya. Terima kasih kepada Saudari Erin yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Eril Octaviani Bagis dengan NIM H211068. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviani Bagis. Saya akan menjelaskan tentang konsep strategi pembelajaran keterampilan berbicara. Menurut aliran komunikatif dan pragmatik, keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak berhubungan secara kuat. Interaksi lisan ditandai oleh rutinitas informasi. Ciri lain adalah diperlakukannya seorang pembicara mengasosiasikan makna, mengatur interaksi, siapa harus mengatakan apa, kepada siapa, dan tentang apa. Keterampilan berbicara mensyaratkan adanya pemahaman minimal dari pembicara, minimal dari pembicara dan membentuk sebuah kalimat berapapun kecilnya, memiliki struktur dasar yang saling bertema sehingga mampu menyajikan sebuah makna. Oleh karena itu, proses pembelajaran berbicara akan menjadi mudah jika peserta didik terlibat aktif berkomunikasi. Pembelajaran berbicara di SD. Semua kegiatan pembelajaran tertuju dan berpulang pada keterampilan berbicara. Namun aktivitas keterampilan berbahasa yang lain dan kompetensi kebahasaan yang ditampilkan sekedar menjadi pendukung jalannya kegiatan pembelajaran secara wajar. Mengingat pembelajaran berfokus pada pembelajaran keterampilan berbicara, maka aktivitas pembelajaran didominasikan oleh pembelajaran berbicara. Tujuan utama berbicara pada siswa SD adalah melatih siswa dapat berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Guna mencapai tujuan tersebut, guru dapat menggunakan pembelajaran berbicara, misalnya menceritakan pengalaman yang mengesankan, menceritakan kembali cerita yang penuh yang pernah dibaca dan didengar, mengungkapkan pengalaman pribadi, bertanya jawab berdasarkan bacaan, bermain peran, pidato, dan bercakap-cakap. Faktor-faktor yang diamati adalah lafal kata, intonasi kalimat, kosakata, tata bahasa,
kefasihan berbicara dan pemahaman. Tujuan pembelajaran berbicara di SD dikelompokkan atas tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah dan tinggi. Pada hakikatnya, kegiatan pembelajaran berbicara di kelas rendah merupakan dasar-dasar pembentukan kemampuan berkomunikasi tahap awal. Pada kelas rendah, siswa memerlukan bimbingan dan pengarahan yang cukup dari guru. Dasar-dasar yang telah dimiliki siswa berkembang di kelas tinggi apabila pembelajaran berbicara memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk berlatih menggunakan bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ariel yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan langsung oleh saudara Dani Sofiandi dengan NIM H211039. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk berbicara. Nah, baik, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah materi ya yang akan saya sampaikan ini materi keterlanjutan ya dari materi sebelumnya. Nah, baik, yang akan saya sampaikan ini materi tentang berbicara dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, berbicara ini adalah kemampuan peserta didik ya yang harus dimiliki ya nggak ketika menyampaikan sebuah tanggapannya ya nggak ataupun perasaan dalam bentuk lisan ya yang harus disampaikan dengan secara santun. Nah, dalam ketika mempresentasikan ya materi pelajarannya ya maka seorang peserta didik ya harus memiliki rasa tanggung jawab apa yang dia presentasikan ya nggak, karena ketika dia mempresentasikan ya materi apapun yang dia sampaikan dia harus mengetahui apa yang dia sampaikan. Karena ketika ada ya menanggapi apa yang kita sampaikan pasti timbulnya sebuah pertanyaan. Maka jika kita tidak mau memahami, jika tidak mau mengetahui apa yang kita sampaikan, maka pertanyaan-pertanyaan itu tidak mungkin bisa kita jawab. Ya, nah maka kita ketika menyampaikan sebuah materi wajib mengetahui apa yang kita sampaikan. Ketika ada pertanyaan dari siapapun, maka kita pasti bisa menjawab dengan secara percaya diri, bertanggung jawab, ya. Kemudian kita juga dengan secara pasti bisa menyampaikannya dengan penuh keyakinan. Ya, banyak berbagai macam cara ya. Ketika peserta didik dalam menyampaikan tanggapannya ya baik secara komunikatif ya dan juga santun ya. Nah, itu berbagai macam media pasti ingin disampaikan ataupun bisa dia sampaikan ketika ingin memaparkan apa yang dia tanggapinya ya, baik lewat visual ya enggak, apalagi sekarang ya bisa aja lewat via online gitu kan, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Nah, jadi berbagai macam media itu sangatlah berguna di era zaman sekarang ini ya enggak. Kenapa? Karena konteks dalam berbicara ini ya enggak yang harus diperlihatkan itu yang pertama bunyi bahasa ya, sistem isyarat ya enggak, baik kosakatanya, struktur bahasa, makna dan juga metakognisi ya enggak. Nah, artinya ini semua konteks ini harus ada dalam pemaparan ketika kita mempresentasikan. Nah, kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan dan juga perasaan ini ya kawan-kawan harus dimiliki setiap peserta didik ini. Nah, ya maka harus dimiliki semua kemampuan-kemampuan yang saya sampaikan barusan. Ya, baik mungkin dari saya hanya itu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya masih tahapan belajar juga ya. Mungkin dari pribadinya itu. Terima kasih atas waktunya ya. Maka saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Maka waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara Dani Sofiandi yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saudari Rini Widayanti dengan NIM H211095. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin untuk menyampaikan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan bicara yang dapat dilakukan pada siswa SD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam berbicara, yaitu kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi atau imajinasi, kemampuan berbahasa, kemampuan psikologis, dan performa. Seorang pembicara dengan baik akan menggunakan berbagai gaya sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya yang berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupan membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan dengan penampilan pembicara. Berikut ada aspek berbicara. Aspek-aspek ini dapat mampu mempersiapkan peserta didik untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi kehidupan nyata. Yang pertama, yaitu berbicara adalah tatap muka. Sebagian besar percakapan berlangsung tatap muka yang memungkinkan pembicara untuk umpan balik langsung, yaitu apakah pendengar mengerti, apakah mereka setuju, apakah mereka bersimpati dengan apa yang kita bicarakan. Dengan demikian, komunikasi melalui berbicara memiliki banyak aset seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan juga yang lainnya. Berbicara juga terjadi sebagian besar waktu dalam situasi di mana peserta atau lawan bicara yang hadir. Faktor-faktor tersebut memfasilitasi komunikasi. Yang kedua yaitu berbicara bersifat interaktif. Apakah kita berbicara tatap muka atau melalui telepon kepada satu orang atau kelompok kecil?
Yang ketiga yaitu berbicara terjadi secara real time. Selama percakapan, tanggapan tidak direncanakan dan spontan, dan penutur berpikir menghasilkan bahasa yang mencerminkan hal ini. Kendala waktu ini mempengaruhi kemampuan pembicara untuk merencanakan, mengorganisasikan pesan, dan untuk mengontrol bahasa yang digunakan. Pembicara sering mulai mengatakan sesuatu dan berubah pikiran di tengah jalan, yang disebut awal yang salah. Kalimat pembicara juga tidak bisa sepanjang atau serumit tulisan. Demikian pula pembicara kadang melupakan hal-hal yang ingin mereka katakan, atau mereka mungkin bahkan melupakan apa yang telah mereka katakan, sehingga mereka mengulanginya sendiri. Ini menyeratkan bahwa produksi pidato secara real time memaksakan tekanan, tetapi juga memungkinkan kebebasan dalam hal kompensasi untuk kesulitan ini. Penggunaan ekspresi formular, perangkat ragu-ragu, koreksi diri, pengulangan dan pengulangan dapat membantu pembicara menjadi lebih lancar dan mengatasi tuntunan waktu nyata. Sebenarnya memaparkan siswa pada fitur wacana lisan ini memfasilitasi produksi lisan mereka dan membantu mereka mengompensasi masalah yang mereka temui. Ini juga membantu mereka terdengar normal dalam penggunaan bahasa asing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Rini Wiryanti yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Dani Abdul Gandhi dengan NIM H211057. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menyampaikan materi sebelumnya. F. Menyimak dalam konteks kurikulum merdeka dapat disintetisasikan bahwa menyimak adalah kegiatan mendengar simbol-simbol lisan secara instan, kreatif, dan aktif untuk dapat menerima, memahami, dan mengimplementasikan informasi yang disampaikan pembicara. Tahap awal dalam mengusahakan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh menyimak oleh siswa sekolah dasar. Menyimak juga adalah suatu keterampilan yang baik yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran saat guru menjelaskan. Menyimak bagi siswa sekolah dasar memiliki kontribusi penting dikarenakan melalui menyimak siswa dapat menerima, memahami, dan mengimplementasikan materi pembelajaran dalam kehidupannya. Kegiatan menyimak dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yakni 1. Mendengar, yaitu siswa mendengar segala sesuatu yang dibicarakan oleh pembicara. 2. Memahami, yakni siswa mengerti isi pesan yang disampaikan pembicara. 3. Menginterpretasikan, yaitu siswa mengartikan setiap aspek yang disampaikan pembicara. 4. Mengevaluasi, yaitu menyampaikan pendapat siswa terkait dengan isi pesan yang disampaikan pembicara, baik itu kekurangan dan kelebihan. 5. Menanggapi, yakni siswa memberikan tanggapan terhadap isi pesan yang disampaikan pembicara. Capaian keterampilan pada kurikulum merdeka dibagi menjadi 3 fase, yakni fase A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6. Keterampilan menyimak pada fase A mendorong siswa dapat yakni menjadi menyimak yaitu penuh perhatian, memiliki ketertarikan dalam kegiatan menyimak, dan mampu memahami pesan dan informasi yang disampaikan melalui audio. Fase B yang harus dikuasai siswa meliputi dapat memahami pegasan utama suatu pesan lisan dan informasi melalui audio, teks oral, dan instruksi lisan yang berhubungan dengan komunikasi, dan dapat memahami teks narasi yang dibicarakan dari audio. Fase C, tingkat keterampilan menyimak siswa lebih tinggi dan capaian pembelajaran sebelumnya yang meliputi dapat menganalisis informasi dalam bentuk fakta, prosedur yang cakup ciri objek dan urutan kajian, dan menganalisis nilai-nilai dari beberapa jenis teks informatif dan fiksi yang diberikan dalam bentuk lisan, teks oral, dan audio. Beberapa capaian pembelajaran keterampilan menyimak yang ada di kurikulum merdeka tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi agar siswa dapat menguasai dengan baik. Ramedan Widianti 2019 memaparkan moto yang dapat digunakan pada pembelajaran menyimak, yakni 1. Metode simak ulang ucap. Metode ini dapat diterapkan dengan mengenakan bunyi, bahasa, dan cara mengucapnya. 2. Metode simak kerjakan. Metode ini melibatkan keterampilan menulis dalam implementasinya. 3. Metode simak terka. Metode ini sudah tidak asing lagi bagi siswa. Siswa disuruh menyimak apa yang diucapkan guru, lalu ia menembak maksud pesan yang disampaikan. Ada juga beberapa metode simak terka. Metode simak tulis. Metode simak tulis adalah metode yang banyak diterapkan oleh guru Indonesia. 2. Metode memperluas kalimat. Metode ini mengintegrasikan keterampilan berbicara. 3. Metode bisik berantai. Metode ini dapat diterapkan di kelas rendah dan kelas tinggi. 4. Metode menjawab pertanyaan. Metode ini selalu digunakan oleh setiap guru. Metode identifikasi tema, ide pokok, dan kata kunci. Maka ini dapat dilakukan dengan guru bercerita sedikit dan siswa menyimak secara instan. 6. Metode
Metode ini merupakan mengungkap kembali suatu menggunakan bahasa sendiri. 7. Metode merangkum. Metode ini cukup diimplementasikan pada kelas tinggi. Hal ini dikarenakan metode ini belum pemahaman dan konsentrasi yang tinggi. Baik, sekian saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Dani Abdul Ghani yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu yang akan disampaikan langsung oleh saudara Andriansa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya di sini saya akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan, yaitu berbicara dalam konteks kurikulum merdeka. Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara pasti, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan atau menanggapi pertanyaan atau pernyataan, dan atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media seperti visual, digital, audio, dan audiovisual. Contohnya seperti bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara pasti, akurat, bertanggung jawab, dan atau menyampaikan perasaan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif melalui beragam media visual, digital, audio, dan audiovisual. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dengan mempresentasikan diantaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa, tata bahasa, dan makna metakognisi. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi yang telah kami sampaikan dan makalah yang telah kami buat. Apabila ada kurangnya dari kami semua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.